Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama kami berdua. Saya Fatir dan ini istri saya, Emma. Welcome back. Oke guys, ini pasti judulnya paling abang suka. Apaan tuh? Apa nih tajuknya? Nah, jadi di video kali ini ada yang menarik nih bagi kalian para jomblo-jomblo yang belum menikah, yang masih lajang, yang lagi mencari suami, lagi mencari istri. Kalian ataupun wajib tahu hal ini. Ataupun ada yang mau mencari istrinya, ada yang dua. Aduh, satu aja ya. Oke, geng, di video hari ini kita bakalan reaction video yang bertajuk apa nih sayang? Nah, tajuk video kali ini yaitu biaya pengurusan pernikahan di Malaysia. Wih, bisa nikah di Malaysia ternyata. Apa pikir nggak bisa? Maksudnya nikah satu. Nah, bagi kalian yang belum nikah boleh nih ya. Siapa tahu kalian nanti dapat jodohnya orang Malaysia, jadi kalian tahu nih berapa biaya yang harus dipersiapkan untuk menikah di Malaysia. Oke. Berarti ini ceritanya orang apa? Orang luar negara ya, maksudnya orang bisa asing. Bisa juga orang Malaysia kadang. Bukan, maksudnya bukan orang asing nih, maksudnya orang asing nak nikah di Malaysia ataupun orang Malaysia asli nikah di Malaysia. Ya, kita tengok dulu videonya. Kita tengok dulu videonya ya. Nah, bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Tentang berapa sih biaya untuk pengurusan pernikahan di Malaysia. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe. Bentar, kita mau flashback dulu nih. Waktu kita nikah berapa habis biaya? Banyak banget. Banyak ya? Padahal kita nikah kemarin lagi biasa aja. Pandemi. Oh iya, lagi pandemi kan nggak bisa bikin acara. Iya, kalau di sini juga, lumayan lah, karena di sini banyak cengkonek-cengkonek ya. Maksudnya di sini kalau di Aceh ini kita mahar itu pakai emas ya, emas murni ya. Pakai emas murni. Tapi kayaknya di Malaysia ada juga ya. Malaysia apa ya? Kalau di Jakarta itu, di Indonesia ya, di daerah Jakarta biasanya orang ini gram kan? Iya, pakai gram. Tapi kalau udah banyak, jadinya kalau dijumlahkan ke Maya banyak juga. Iya benar. Tapi kan ini apa namanya? Tergantung budget lah. Tergantung budget. Tapi kalau nikah di Aceh ini minimal budgetnya harus 50 juta ataupun 100 juta. Karena untuk beli emas itu mahal, apalagi sekarang lagi naik. Itu paling sedikit ya, 50 ataupun 100 ya. Oke, geng, lanjut aja nih, kita simak di Malaysia berapa ringgit ya. Oke, kita putar lagi play. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk di subscribe. Pengurusan pernikahan di Malaysia. So di sini aku udah kumpulkan semua dokumen-dokumen pembayaran kita ataupun resit pembayaran kita. Jadi ini semua bukti pembayaran yang kami buat dari start sampai stud, dari awal sampai selesai. Iya benar. Jadi ini juga pertanyaan aku dulu sebelum kami buat pengurusan pernikahan di Malaysia. Aku tuh bertanya ke beberapa teman dan ada satu orang yang mengatakan kalau pengurusan pernikahan di Malaysia itu sampai beribu-ribu. Dan ternyata setelah kami buat pengurusan pernikahan itu tidak ada sampai 1.000 ya. Karena mungkin dia mungkin berbeda, kemungkinan dia menggunakan agen. Jadi buat teman-teman yang mengurus pernikahan itu menggunakan agen dengan yang tidak menggunakan agen itu berbeda ya teman-teman. Berbeda lah hak agen ya. Oke teman-teman, jadi aku akan sharing tentang biaya pengurusan pernikahan di Malaysia yang kami lakukan, tapi ingat ini tidak menggunakan agen. Jadi kita langsung pergi sendiri dan kita uruskan sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau mengurus pernikahan di Malaysia, sebelum kalian masuk ke Malaysia, kalian harus pastikan dokumen kalian itu semuanya lengkap supaya kita tidak berat di sini ataupun pengurusan kita cepat dan juga semuanya itu ringan ataupun tidak memakan biaya yang banyak. Oke? Oke, siap Kak. So di sini aku akan mulai biaya pengurusan pernikahan di Malaysia. Jadi yang pertama itu setelah kita sampai di Malaysia, kita pergi ke embassy yang ada di Kuala Lumpur, embassy Indonesia ya, yang ada di Kuala Lumpur. Itu kita semuanya gratis. Nah di sana mereka akan cek dokumen yang kita bawa, yaitu N1, N2, N itu ya, udah. Dan juga surat-surat yang dari Indonesia kalian boleh cek di video yang ini. Nah mereka akan cek apakah dokumen kita itu betul ataupun valid ataupun
bisa diterima ataupun oke. Iya. Nah, setelah itu mereka akan cop, tapi di situ kita tidak ada bayar apapun. Gratis, percuma ya. Jadi setelah kita dari Embassy Indonesia, mereka akan kasih kita 1 borang. Dan kita akan disuruh pergi ke Wisma Putra. Wisma Putra. Dan di sana kita akan cop borang yang dari Embassy Indonesia. Dan setiap sekali cop di Wisma Putra kita akan bayar 20 ringgit. Ya, siap, Kak. Jadi ini ialah borang pembayaran 20 ringgit karena untuk 1 borang ya. Oke, ingat itu di Wisma Putra. Ya, siap. Setelah itu dari Wisma Putra kita pergi ke JPN Putrajaya. Putrajaya lagi. Nah, di sana kita akan mendapatkan surat kebenaran untuk apakah kita bisa menikah di Malaysia. Jadi setelah itu mereka akan kasih kita surat dan di sana kita akan bayar 5 ringgit sahaja. 5 ringgit Nah, berarti baru sampai tahap ini sudah 25 ringgit 25 ringgit ya. Adik kemarin berapa waktu pengurusannya? Pengurusannya itu kan berapa habis 2 juta, 1 juta? Enggak juga. Kan gratis. Gratis ya? Berarti berapa habis semua? Ini yang kita kan nggak nih, kalau nikahnya di KUA itu gratis. Kalau nikah di masjid kemarin di luar, kita kan di masjid kemarin. Ya, selain di masjid, di rumah atau di mana aja, selain di KUA itu bayarnya 600.000. 600.000 berarti kita bilang lah 1 juta lah biaya ini itu kan. Karena setiap kita nikahnya di masjid, jadi kan harus bayar untuk sedekah ke masjidnya lagi gitu. Berarti sekitar 1 juta gitu. 1 jutaan lebih lah. Oke, berarti kalau di Aceh 1 jutaan lebih kalau kita nikah di masjid ataupun di rumah sendiri. Rumah, ya, betul. Beda lagi kalau kita nikah di kantornya kan. Kantornya itu gratis, paling cuma bayar pengurusan berkas-berkas itu lah, adalah 300.000 ya. 300.000. Oke, lanjut lagi nih, Play. Oke, setelah dari JPN Putrajaya kita akan pergi ke JPN daerah ataupun tempat kita tinggal ataupun tempat kita tinggal dengan suami kita. Ya, benar, tempat tinggalnya ya. Di JPN daerah kita bayar yaitu 30 ringgit. Tapi mereka lengkap buat perinciannya 30 ringgit itu buat apa? Yaitu bayaran bagi daftar perkawinan, bayaran bagi banyak ya? Perakuan perkawinan 10 ringgit. Bayaran bagi pendaftaran perkawinan 20 ringgit. Ya. Gitu. Jadi mereka lengkap semuanya. Benar. Jadi di JPN daerah kita bayar 30 ringgit. Berarti sudah 55 ringgit ya. Dan setelah itu dari di JPN daerah ya, kemana lagi Kak? kita buat dokumen-dokumen di situ. Siap. Jadi setelah itu kita akan dijadwalkan untuk membuat upacara pernikahan di JPN daerah. Benar. Dan ketika kita melaksanakan upacara pernikahan itu, kita bayar sebanyak 80 ringgit. 80 ringgit. Jadi butirannya itu semua ada. Ini bayaran perakuan perkawinan 10 ringgit. Jadi cabutan pendaftaran 50 ringgit. Bayaran daftar perkawinan 80 ringgit. Jadi berarti kan kakak ini sudah menghabiskan berapa tadi? Tadi 55, 125 ringgit ya? 135 ringgit. 20 nggak? 20. Tadi kan 55 ringgit. Tambah 80, 135 ringgit kan. Lanjut lagi nih. Kita simak lagi ya berapa habisnya nih kakak nih. Ini 100 ya. Play. JPN daerah kita hanya bayar 80 ringgit aja. Iya benar Kak. Lanjut lagi Kak. Kami mau tengok nih berapa habis semua ya. Dan setelah itu, setelah dari JPN daerah kita sudah melaksanakan upacara pernikahan, semuanya sudah settle, semuanya sudah siap, kita sudah sah jadi suami dan istri di negara. Kita akan disuruh untuk mengesahkan surat perkawinan kita ini supaya di kedua negara kita sah, yaitu di Indonesia dengan Malaysia. Iya benar. Jadi kita akan sahkan sertifikat perkawinan kita itu ke Wisma Putra. Tapi kami itu pertama pergi ke Embassy Indonesia dulu, dan Embassy Indonesia suruh kita pergi ke Wisma Putra untuk mengesahkan sertifikat perkawinan kita. Iya benar. Dan di Wisma Putra itu kita cop 2 sertifikat. Karena memang kita dikasih 2 sertifikat ya. Jadi di Wisma Putra itu setiap satu cop kita bayar, ataupun setiap satu stem
Iya, kita benar. bayar 20. Jadi karena 2 sertifikatnya, Jadi yang jadi kita bayar 40 ringgit. 40 ringgit. Jadi di sini adanya Wow, 40 berarti sudah berapa nih? Oke, dan setelah kita sahkan Ya. sertifikat pernikahan kita ini di Wisma Putra. Ya. Nah, setelah itu kita pergi balik ke Embassy Indonesia yang ada di Kuala Lumpur lagi. Iya, benar. Supaya mereka akan kasih kita borang-borang lagi. Dan kita ketika balik Indonesia, kita akan sahkan sertifikat pernikahan kita ini di Indonesia. Jadi kita akan ganti status di Indonesia dari lajang. belum menikah ke menikah. Oh, bukan lajang ya. Dan untuk urusan di embassy yang terakhir itu Ya, apalagi, kita Kak? bayar sebanyak 110 ringgit. Nah, berarti tadi kan 135 ringgit tambah 70. 40. 70 dulu tadi. 40. Jadi berapa? 175. 75. Berarti 110. 76. Berarti 276 ya. Nah, tambah ini kan 276 udah ya. Nah, belum sampai 500 nih. Lanjut lagi nih, Play. Oke, Ya, jadi siap. itu kita bayar melalui MCash. Kalian boleh lihat MCash. videonya di sini bagaimana cara pembayarannya. Iya, siap, Kak. Pertama sekali Embassy Indonesia menggunakan pembayaran Ya. cashless ataupun tidak menggunakan pembayaran yang Uang cash, cash jadi ya? menggunakan Ya. aplikasi yaitu Wih, Mcash. keren Pertama loh. sekali orang yang menggunakannya itu ialah aku sendiri. Widih, udah maju ya. Pertama sekali orang yang First menggunakan time, ya. Mcash itu ialah Yusipa Hutar. Jadi untuk setiap urusan di embassy ataupun immigration yang sering kita tahu immigration Indonesia, kita menggunakan Mcash. Jadi buat cara penggunaannya kalian cek di video aku yang ini, oke? Iya, siap, Kak. Nah, berarti di Malaysia itu sudah jarang menggunakan uang cash. Tapi kita kemarin pas bayar yang uang nggak nikah di KUA 600 tuh bayarnya harus ke bank juga, transfer juga, nggak boleh cash katanya gitu. Iya, benar. Tapi kan lebih simple kalau bayar uang non tunai gitu kan. Nah, jadi kan mutasi rekeningnya lengkap gitu kan. Ada buktinya lah ya. Ada buktinya. Lepas itu kan uang pun nggak perlu kita pegang karena kan kalau kita pegang uang kan waktu pandemi kan virus menular. Betul banget. Nah, itu bisa jadi ini ya, bisa jadi penunjang kita ke depan. Semoga nggak pakai lagi uang tunai. Uang tunai. Ya, Jadinya kita pakai scan aja ya. Ya, karena uang tunai itu di Cina nggak pakai lagi orang ini kan. Nah, oke geng, kita lanjut lagi nih ya videonya, play. Baik itu dokumen nomor antre juga aku tidak pernah buang karena kadang-kadang penting juga. So buat teman-teman yang sedang mengurus ataupun yang akan mengurus, tolong jangan sesekali buang dokumen kalian ataupun dokumen apapun yang kalian uruskan, kalian tolong simpan baik-baik karena itu suatu saat akan berguna juga tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Mungkin aja itu kita perlukan lagi, oke? Betul, ya, siap, Kak. Oke, jadi ada juga pertanyaan dari beberapa teman yang bertanya, katanya berapa sih biaya pernikahan yang diuruskan di Indonesia. Jadi itu berbeda ya guys. Kalau kalian buat urusan pernikahan di Indonesia lalu kalian sahkan di Malaysia, itu berbeda banget. Seperti yang kita ketahui, beberapa teman aku juga yang mengurus pernikahan di Indonesia, mereka itu pakai agent. Dan agen juga tidak murah ya. Jadi buat teman-teman aku saranin sih, ini saran aja ya buat teman-teman ini, terpulang kalian mau ikut atau enggak, ini terpulang ke kalian. Mungkin ada beberapa faktor yang mengharuskan kalian untuk menikah di Indonesia lalu kalian sahkan di Malaysia. Jadi katanya di Indonesia itu pakai agen yang cukup mahal, dan seperti yang aku sebutkan tadi, di Malaysia kita hanya bayar dalam 1 juta aja, itu udah semua pengurusan kita. 1 juta rupiah loh. Kan? Buat teman-teman yang merasa itu mahal, kalian komen. Buat teman-teman yang merasa itu juga murah, kalian boleh komen juga di bawah ini. Nah, berarti kan di Malaysia totalnya 1 juta juga? Ya, 1 juta untuk pengurusan segala berkasnya, segala macam ya, segala dokumen-dokumen itu ya. Baik kita mau urus kan semuanya lah. Ya, jadi sampai hampir sama sih kayak kita, karena kita kemarin kan ngurusnya juga sendiri ya. Ya, berarti cuman kita karena kita jauh ya, beda daerah juga, jadi makanya banyak habis biaya. Ya, gitu. tapi kan ini harganya
sama persis kayak di Aceh loh. Iya. Tempat kita 1 juta juga habis, di sana pun juga 1 juta kan. Iya, cuman bedanya kalau di sini itu cuma untuk pengurusan berkas ya, belum lagi untuk acara pestanya itu lain itu ya. Belum lagi nanti foto-foto gitu kan, belum lagi nanti postwednya itu kan. Nah, ini hanya untuk pengurusan dokumennya berarti ya. Ini kan kakak ini sama lah ya. Iya, kakak ini kan pengurusan dokumen juga. Pengurusan dokumen. Nah, oke geng, itu aja nih video hari ini. Semoga dengan adanya video ini bagi korang semua jangan berbuat maksiat lagi, mari menikah karena menikah itu tidak mahal ya. Oke. Ya, menikah itu ibadah. Yang mahal itu adalah gengsi. Oke geng, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat, dan satu pesan saya buat korang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Saya Fatir. Bye.